Shalom, Horas. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita tetap penuh semangat dan memulai segala aktivitas kita dengan penuh pengharapan. Dan kita yakin di dalam pengharapan segala jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena yakin dan percayalah saudara, hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber pengetahuan, sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. 1 minggu telah kami lewati lagi dan kami percaya di minggu ini, bahkan minggu-minggu ke depan, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, ajari kami dan mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan baik dan melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan karena kami yakin dan percaya firman Tuhanlah sumber pengetahuan, sumber hikmat bagi kami untuk dapat mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Senin 3 Februari 2025, tertulis dalam kitab Yesaya 56 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Songonodo hatani jahuba, radoti hamu mauhum, jala ulaun hamu hati goran. Aijonok nama asaro hatuauku, jala papataron hati goraku. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus kitab Yesaya menceritakan kehidupan bangsa Israel dan bagaimana mereka menjalani masa-masa hukuman Allah akibat perbuatan mereka. Hukuman apa yang mereka dapatkan? Mereka semua dibuang ke pembuangan Babel. Dan di Babel mereka mengalami penderitaan karena mereka dijadikan budak, tawanan, orang-orang yang tertindas. Tapi sekalipun demikian saudara-saudara, kita tahu bahwasanya Allah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun dan Pemurah. Dia selalu memberikan kesempatan kepada umatnya agar mereka merdeka, keluar dari penindasan, keluar dari penderitaan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa ini sedang di dalam pembuangan, sedang di dalam puncak penderitaan, janji keselamatan diberikan Tuhan melalui nabinya Yesaya. Bagaimana Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan mereka. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan menunjukkan mujizat melebihi atau di luar dari jangkauan bangsa itu. Saudara-saudara, mujizat Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya. Dan mujizat itu akan terjadi bagi mereka yang setia. Jika tidak percaya dan tidak setia, bagaimana kita bisa melihat mujizat yang dikerjakan Tuhan? Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tanpa kita minta, tanpa kita suruh-suruh, Dia berinisiatif menolong kita. Seperti itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka pada masa-masa perbudakan, pada masa-masa pembuangan, Tuhan memberikan janji baga-baga agar mereka beroleh sukacita kembali. Agar mereka merasakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupannya.
Dan kita tahu saudara, cerita tentang perjalanan bangsa ini, kita mendapatkan informasi berdasarkan firman Tuhan. Mereka dibebaskan. Mereka dikeluarkan dari penindasan, dari perbudakan itu. Melalui Raja Persia yang memenangkan pertarungan dengan Babel pada waktu itu. Raja Persia itu siapa? Raja Kores. Raja Kores yang belum percaya kepada Tuhan dipakai untuk menolong umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Banyak cara Tuhan untuk menunjukkan kekuatan dan kemahakuasaannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau renungan kita pada hari ini mengatakan bahwasanya Tuhan akan memberikan keadilan, artinya bangsa itu akan dibebaskan. Tetapi lihatlah apa yang diperintahkan Allah kepada umatnya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Lihatlah saudara, kenapa Allah berfirman kepada mereka demikian? Karena sebelum mereka dibuang, sebelum mereka diperbudak di Babel, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan hukum Tuhan, yang tidak taat kepada perintah Tuhan, dan mereka hidup tidak berkeadilan. Sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang berubah. Berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Berubah yang hidupnya di dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Karena apa saudara? Karena keselamatan itu ada pada Tuhan. Dan Dia akan segera datang. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika kita merenungkan ini dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di masa kini, apa yang harus kita lakukan? Tentu perubahan diri. Kita harus berubah karena itu yang diinginkan Tuhan. Kita harus menunjukkan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Karena keselamatan, keadilan Tuhan akan dinyatakan. Dia akan menolong. Dia akan memenangkan kita, asal kita didapati tetap setia. Tetapi sebaliknya, jika kita lengah, kita mau hidup menurut keinginan daging, menurut keinginan dunia, jika hari Tuhan tiba, maka tidak ada kesempatan bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membenahi hidup lebih baik lagi. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Hidup berkeadilan. Hidup berkeadilan berarti kita mau melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Menunjukkan kasih kita kepada manusia, kepada sesama kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jangan kita hanya menerima kebaikan Tuhan, tetapi kita tidak mau dipakai untuk menjadi saluran kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taatilah firman Tuhan. Lakukanlah itu di dalam kehidupan. Dan teruslah mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupanmu setiap hari. Karena dengan demikianlah kita hidup berkeadilan. Karena dengan demikianlah kita sedang menegakkan keadilan di dalam kehidupan. Tuhan memberkatimu dan jadikanlah dirimu berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Peringatan-peringatan Tuhan akan selalu mengingatkan kami untuk membenahi diri kami hidup lebih baik lagi. Bapa, biarlah kami meninggalkan segala kehidupan manusia lama, hidup di dalam kegelapan untuk terus melanjutkan kehidupan yang berubah di dalam terang Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan baik dan ajar kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.